Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Selamat datang di Jaya Historian. Kita kali ini membahas tentang CPNS. Ini saya persembahkan untuk para pejuang NIP di seluruh Indonesia ya. Karena saya juga pejuang NIP. Tahun 2019 saya mendaftar dan kemudian saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu menurut saya penuh pengalaman yang siang malam ya pengalaman, dan itu akan saya share melalui channel ini. Bagaimana sih tipsnya, bagaimana sih triknya, dan saya rasa ini penting banget nih. Dan selamat datang ya, telah bergabung di jalur perjuangan bersama saya, Jaya SPD. Saya punya nama cuma 4 huruf. Saya bekerja di instansi CPNS Pemprov Kalteng, SMA Negeri 1 Basarang, sebagai guru sejarah. Nah, kita kenalan dulu nih. Apa sih yang saya dapatkan ketika tes kemarin? Nah, ini ya. Jadi tes itu ada 3 tahapan. Ini harus diingat nih. Harus kita ngerti. Ada 3 tahapan ya. Pertama itu adalah administrasi. Administrasi. Ini pertama banget nih. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya seleksi administrasi. Banyak sekali hal-hal sepele katanya, padahal itu penting. Misalnya bikin surat terus ditempel dengan materai yang scan, padahal materai itu artinya apa? Mengandung uang, dan itu ada resmi ya, itu bermakna surat itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, malah banyak beberapa yang bisa men-scan materai. Jadi itu termasuk kesalahan fatal. Jangan dianggap remeh. Yang kedua adalah tes SKD. Ini ya SKD ya. Ini SKD. Nah, ini persiapannya juga jangan main-main. Saya menggunakan waktu 4 bulan ya untuk persiapan SKD ini. Nanti akan saya share tentang triknya dalam persiapan itu. Diawali persiapan yang seperti apa. Sebagai bocoran ya, persiapan yang saya lakukan adalah persiapan kepo atau cari tahu tentang pengalaman tahun sebelumnya. Nah, itu salah satu rahasia ya. Nanti akan saya share ya. Ini di part ini tidak mungkin kita share semua. Pasti kita bagi-bagi, dan tolong dilihat-lihat video-video saya supaya lengkap ya. Nanti supaya lengkap nasihat-nasihat yang saya berikan kepada teman-teman pejuang NIP. Dan yang ketiga ya, ini tes tadi ada yang pertama adalah tes seleksi administrasi, yang kedua adalah tes SKD, dan yang ketiga adalah tes SKB. Ini SKB ya. Nah, jangan dianggap remeh juga ini. Kenapa jangan dianggap remeh? Karena SKB ini punya bobot yang besar, yaitu 60%. Coba lihat, perhatikan, ini ada angka 60%. Nah, jadi sekedar cerita ya, supaya memotivasi teman-teman, bukan sombong ya. Ini mudah-mudahan tidak mengandung kesombongan. Ini kemarin saya untuk SKD juara 1, SKB juara 1. Alhamdulillah ya, ini bukan mau masuk apa-apa. Nah, itu bagaimana triknya kalau SKB ya, untuk SKB ini ya. Ini kemarin saya SKD-nya bulan Februari. Kemudian SKB-nya saya kira bulan Maret akhir lah. Ya, mungkin sekitar 40 hari lah menunggu dari SKD ke SKB. Saya kira begitu. Namun karena waktu itu pandemi ya, ingat ya, Maret 2020 itu di Jakarta mulai ada pandemi, kemudian peraturan berubah. Akhirnya kami kapan tes SKB? Itu tanggal 2 September 2020. Nah, jauh banget kan? Nah, dari Februari kan tes SKD, saya mempunyai kesempatan belajar itu dari kita hitung ya, Februarinya juga dihitung karena saya tes itu di awal Februari.
Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau Septembernya nggak usah dihitung karena di awal September. Jadi sekitar persiapan 7 bulan, hampir 7 bulan. Persiapan saya belajar untuk SKB. Dan alhamdulillah ini peringkat 1, ini peringkat 1 juga. Dan persaingannya bagaimana? Persaingannya kalau di sini ya, di SMA 1 Basarang, ini yang dicari 1, yang bersaing itu 52. Ini yang di Basarang. Kalau yang di lain tempat itu sebagai info saja, itu kurang dari 52. Ada yang 20, ada yang 15, ada yang 27, ada yang kurang dari itu ada juga, tapi jauh banget ya. Kalau dari Banjarmasin itu sekitar 16 jam ada juga itu sedikit persaingannya. Tapi kalau Basarang ini sekitar 1,5 jam dari Banjarmasin. Pusatnya saya kan dari Banjarmasin, jadi saya itu patokannya dari Banjarmasin. Saya melihat jauh nggak nih dari Banjarmasin. Kalau dekat ternyata memang di sini yang paling banyak ya yang dicari di SMA 1 Basarang. Jadi 52 secara total untuk Kalteng, untuk memperebutkan guru sejarah di Kalteng itu ada 123. Nah, alhamdulillah ini sebagai informasi saja ya, bukan bermaksud sombong, bukan bermaksud juga apa-apa ya. Ini dari 121 itu kebetulan alhamdulillah saya peringkat 1 di SKD dan SKB dari 123 peserta. Begitu ya. Nah, sedangkan ini sekali lagi bukan bermaksud sombong ya. Ini adalah perbandingan yang bersifat memotivasi. Modal saya apa? Saya bukan, yang dicari adalah guru sejarah. Modal saya adalah bukan seorang guru honor. Artinya apa? Saya nggak punya modal. Itu satu ya. Sedangkan saingan saya juga punya pengalaman sebagai guru honor. Nah, karena faktor ini saya harus belajar. Nah, pengalaman belajar saya itu akan saya sampaikan ke teman-teman semua supaya dapat ya inspirasi belajar yang efektif, efisien, dan mudah-mudahan ada rezekinya ya, insyaallah ya. Jadi di situ saya termotivasi banget untuk bikin channel CPNS, bukan bikin channel FR ya. FR itu field report. Nah, ini nggak boleh menurut BKN, nggak boleh ya, menurut panitia penyelenggara FR itu nggak boleh. Jadi kita misalnya dapat soal ini terus kita share, itu nggak boleh ya. Tapi kalau belajar bareng melalui YouTube sebagai pengalaman dan ini memotivasi teman-teman supaya lulus dan lolos, maka itu tidak apa-apa ya. Karena fungsi kami sebagai guru ini mencerdaskan bangsa dan meningkatkan semangat belajar bagi siapapun ya. Nah, oke, lanjut ya, kita lanjut ke selanjutnya. Dan kita tanpa kenalan juga seperti apa ya, kayak sayur tanpa garam ya. Jadi kita harus kenalan dulu apa yang saya bisa kenalkan ke teman-teman ya. Bukan saya ada di mana, terus nomor HP saya berapa, bukan itu kenalannya ya. Jadi kenalannya yang berkaitan tentang kalian, tentang CPNS. Jadi kenalannya saya adalah 2 kali tes CPNS, 2013 dan 2020. Ini tesnya 2020 tapi mendaftarnya 2019. Untuk yang 2013 gagal. Tetapi untuk yang 2020 alhamdulillah berhasil. Nah, di sini ada 2 perbandingan. Saya katakan ya 2013 dulu. Kenapa? Why ya? Kenapa gagal di 2013? Pertama, saya menganggap remeh.
anggap remeh atau tidak persiapan ya, tidak ada persiapan. Kemudian tekniknya salah, teknik pengerjaannya juga salah. Kemudian banyak hal. Jadi saya itu kemarin saingannya ada berapa ya, ada 81, dan saya itu tidak masuk dalam 20 besar pun tidak masuk, 30 besar pun tidak masuk. Nah, itu ada yang salah ya dengan saya. Sedangkan ini di tahun 2012 itu dari 123 dan 2 kali juara 1. Bayangkan, saya bukan guru honor, saya dari luar, Pak. Dari marketing. Saya tidak ada sedikit pun kaitannya tentang guru atau guru honor, tidak ada. Sedangkan saingan saya banyak yang guru honor, banyak yang sudah pernah tes ya. Jadi selain 2013 ada tuh tes 2015, 16, 18. Setahu saya ya, ada sekitar 3 kali tes yang saya tidak ikut. Artinya saingan saya punya pengalaman ya. Bahkan ada yang tahun 2010 sudah pernah tes dan itu ada di saingan saya. Ada berapa kali tes nih saingan saya? Ada 4 kali tes. Sedangkan saya cuma 1 kali, dan 1 kali itu gagal. Bagaimana? Sulit kan bagi saya waktu itu? Iya, sulit. Kemudian kita lanjut ya. Nanti akan saya share tentang bagaimana triknya. Wisuda saya tahun 2013 ya. Jadi setelah saya wisuda itu setelah saya wisuda saya ikut tes CPNS. Terlalu mendadak. Bahasanya saya memang tidak punya kesiapan apa-apa. Padahal kelebihannya adalah waktu itu saya fresh. Saya dulu ciut juga sih semangatnya, saya bilang saya nanti aja lah lulus. Ini tahun 2013 buat kakak-kakak kelas aja yang sudah lama nggak CPNS, sudah lama nggak lulus. Karena saya berpikir seperti itu, maka saya tidak maksimal ya. Padahal nggak boleh sikap seperti itu. Siapa yang jadi PNS, sebut saja saya. Siapa yang gagal, bisa saya kalau saya tidak siap-siap. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya siap-siap. Nah, simpelnya kan begitu. Saya guru sejarah ya. Jadi kuliah saya di sejarah. Dan saya setelah lulus di tahun 2013 tidak pernah sama sekali menghonor atau ngajar. Jadi saya tidak mungkin saja saya lupa ya. Bahkan bukan mungkin lagi. Iya, memang saya banyak lupa. Kemudian yang kelima, saya lahir tahun 91 ya. Atau saat ini sudah umur 30. Waktu tes kemarin umur saya 28 ya. Tahun 2019. Waktu mau daftar. Kemudian lanjut, sudah menikah dan siap-siap menjadi ayah ya. Minta doanya juga. Sekitar seminggu atau 2 minggu lagi saya menjadi ayah. Mudah-mudahan ibunya sehat, anaknya pun sehat ya. Selamat dua-duanya. Minta doanya juga kepada teman-teman supaya ya selamat dua-duanya ya. Amin. Kemudian pengalaman pekerjaan saya sebagai marketing. Saya seorang sales ya. Sekitar 5 tahun ya. Di dua perusahaan gantian ya. Pertama di es krim, yang kedua di sales rokok. Kemudian yang ke-8 ini tentang IG ya. Jadi kalau teman-teman mau menjadi follower saya, insya Allah saya akan fallback di Jayawara 91 ya. Kalau mau kenal lebih ya bisa aja lewat chat di IG ya. Kalau ada mau minta bantuan atau request minta bikinkan tentang trik atau tips CPNS yang lain ya, bisa saya akan bikinkan. Nanti tanpa di request pun saya akan menyampaikan tips, trik, dan persiapan bagaimana untuk bisa lolos tes CPNS. Tentunya karena rezeki juga ya, tapi kita mesti berusaha. Oke ya, selanjutnya. Nah, ini di channel saya ini saya berusaha untuk menyampaikan kebisaan saya,
apa yang saya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bermanfaat, khususnya di channel kependidikan ya. Nah, kemudian saya juga posting ini, semoga teman-teman yang belum CPNS semoga bisa lebih semangat ya. Tolong di subscribe juga ya, supaya ini ya, supaya saya lebih semangat lagi. Di komen atau pertanyaan atau request boleh, dan juga di like dan share supaya manfaatnya semakin luas ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan dari channel ini. Jangan lupa ya di subscribe ya, jangan lupa. Nah, ini kita bicara takdir dan usaha. Takdir memang sudah tidak bisa diubah-ubah, tetapi tugas kita memang untuk berusaha ya. Berusahanya seperti apa nanti akan saya sampaikan, dari triks TIU-nya bagaimana, harusnya bagaimana ya. Tadi saya lebih dominan di angka TIU ya, di angka TIU. Saya itu punya nilai untuk TIU adalah 170, sedangkan maksimal dari TIU adalah 175. Artinya apa? Saya cuman salah satu aja salah ya, satu salah, 34 benar. Ini kenapa jadi begini? Kenapa kok bisa tinggi banget? Padahal saya bukan guru matematika. Apa rahasianya? Apa triknya? Pertama, saya kepo ya. Saya kepo nih. Sebelum tes saya lihat dulu kemampuan TWK, kemampuan TIU, kemampuan TKP teman-teman itu di level berapa. Nah, jadi 4 bulan sebelum tes saya melakukan persiapan, khususnya SKD ya, saya maksud ini SKD. Jadi di hari pertama atau 2-3 hari pertama ya, yang saya lakukan adalah kepo. Siapa yang lulus? Siapa yang lulus? Siapa? Oh, teman saya. Berapa nilainya? Berapa ya? Berapa? Terus kategori yang mana? Kita harus mengerti. Kita juga harus mengerti tentang passing grade. Kita harus mengerti, oh, kok mepet banget dengan passing grade. Nah, itu harus kita tahu ya. Misalnya teman saya punya nilai 90 ya. Di sini ya, punya nilai 90. Oh, bentar. Punya nilai 90 ya di TIU. Sedangkan misalnya TIU tadi passing grade-nya cuma 80. Artinya dia amannya cuma 2 soal. Mepet banget kan? Dan itu saya lihat banyak sekali yang mepet-mepet begitu. Bahkan ada yang tidak lulus. Misalnya nilainya 65 di TIU. Lulus nggak ini? Ya nggak lulus. Padahal peluangnya TIU itu adalah 175. Tinggi banget. Sedangkan peluangnya TKP itu adalah 175 juga. Tapi kan ini ada di satu soal pasti betul ya, pasti betul. Sedangkan satunya lagi TWK ini hanya 150. Yang dulu ya. Ini saya bicara versi yang dulu. Kalau sekarang kan soal TWK ditambah ya. Jadi TWK sekarang itu tinggi-tinggi nilainya. Kenapa? Karena soalnya emang bertambah. Bertambah dengan apa? Radikalisme ya. Itu baru saja ditambah dari BKN. Nah, peluang untuk TIU tinggi itu ternyata besar sekali. Setelah saya lakukan kepo ya. Kemudian saya membandingkan yang lulus itu berapa, yang tidak lulus itu berapa. Saya lakukan kepo ini, dan setelah itu saya meningkat motivasi saya ya. Jadi setelah itu setiap hari saya belajar. Ini adalah trik juga ya. Jadi jangan mau capek kalau mau belajar. Dan kapanpun. Kadang-kadang saya punya komunitas CPNS.
itu jam 12 malam. Kasih soal, dia bertanya, ini gimana sih jawabnya? Dia itu bermaksud menghilangkan penasarannya, bukan mengetes kita ya. Kan komunitas sama-sama ikut CPNS juga, bukan ngetes kita dia, bukan. Jadi dia bilang, ini gimana sih? Karena dia penasaran. Wah, saya baca. Oh, iya ya, susah juga ini. Jadi saya berusaha untuk menjawab. Sampai jam 1 pun ya, misalnya jam 1 ya, saya jalankan ini. Saya cari jawabannya. Nah, akhirnya dapat jawabannya. Dan ini hampir tiap malam begini ya. Ini di luar dari persiapan kita. Misalnya saya belajar dari jam 5 subuh sampai jam 11 malam. Itu pasti santai dengan HP kan. Terus komunitas di HP ini kan bilang, ini gimana. Lalu saya berpikir lagi, oh ini harus saya jawab. Maksimalnya sampai jam 1 ya. Setelah itu saya istirahat ini ya penting supaya kita jangan mengantuk ketika tes. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini baca ya. Usaha dulu baru kemudian berpasrah dengan takdir. Jangan berpasrah duluan, karena kalau ada rezekinya insya Allah saya lulus saja ya, itu nggak apa-apa ya, kita berpasrah nggak apa-apa, tapi kita juga harus berusaha. Energi menghadapi tes, energi yang saya maksud sini ya, banyak hal ya. Coba kalian bayangkan ketika orang datang, ini orang misalnya ya, datang dengan kita, kira-kira energinya sama nggak? Ya kalau kita nggak tahu mungkin sama ya. Samanya gimana? Kita fisik aja dulu lah, kita lihat dari pakaian, sepatu sama pantopel, celana sama hitam, baju sama putih ya. Yang dibawa sama juga KTP, kartu ujian, pensil, kemudian udah gitu aja ya, kecuali di masa pandemi ditambah dengan masker 2 lapis, pakai face shield, terus membawa surat sehat atau tanda tanda negatif ya. Nah, sama kan? Nah, energinya sama. Kemudian yang ditanya lagi, energi matanya sama nggak? Apakah si A dengan si B ini sama ngantuknya? Belum tentu sama, karena si A bisa saja malam tadi belajar, si B malam tadi tidur ya. Lebih bagus siapa? Lebih bagus si B karena dia tidur. Si A tidak bagus ya, karena dia tidurnya kemalaman, jam 12 malam ya. Nah, ini dari energi mata. Kemudian dari energi apa lagi? Dari energi persiapan yang seperti apa? Persiapan soal ya, persiapan soal dan persiapan non teknis itu seperti apa? Misalnya dia mengerti bagaimana cara mengerjakan soal yang banyak dengan mengerjakan soal yang sedikit, bagaimana caranya, bagaimana triknya. Nah, itu yang akan saya bahas di channel ini. Jadi jangan kalian lewatkan channel ini, karena saya yakin saya tadi sudah cerita ya tentang saya, bukan dengan kesombongan, insya Allah dengan tidak kesombongan. Semoga berharap itu akan menginspirasi, insya Allah ya. Dengan cara ini yang akan saya sampaikan di channel ini, insya Allah akan membawa kita pada lulus ya, insya Allah ya. Insya Allah, saya tidak bisa memastikan, dan tolong kalian berusaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan ini ada kelanjutan part-part yang lain. Nanti saya akan part selanjutnya yaitu simulasi mengerjakan tes CPNS ya. Jangan dilewatkan ya. Tolong dikasih like dan subscribe dan di-share ya. Terima kasih, komen juga ya, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.